Bab 4066. Identitas Logan Ying. Entah kapan gendut akan bangun. Ketika pencerahan mekar, energi abadiku akan menjadi tidak terbatas. Bahkan kekuatan suci teknik abadi akan meningkat drastis. Atau aku bisa menerobos kedua kegagalan. Banyak hal akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Melihat gendut yang tertidur lelap di lautan kesadaran, Eric King sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan suci Master Mulia sangat kuat, namun teknik pengumpul batu sangat sulit digunakan di tanah gurun ini. Timbal petir mudah untuk digunakan, tetapi setiap kali penggunaan harus menggunakan Reiki. Itu terlalu berbahaya, dan akan mengekspos kartu truf. Kekuatan suci bukannya tidak terkalahkan. Pada akhirnya aku sendiri harus menjadi lebih kuat. Dia terdiam sepanjang malam, dan keesokan paginya, Eric King berjalan keluar dari ruang memurnikan obat. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia juga telah memiliki beberapa ide tentang cara menghancurkan puluhan ribu iblis monster dalam satu hari. Setelah melakukan beberapa persiapan, Eric King mengeluarkan token dan menghubungi kedua orang tua. Meskipun langit baru saja cerah, namun kedua tetua sudah siap untuk pergi. Dan ketika mereka mendapat panggilan, mereka bergegas datang dengan cepat. Teman seiman Cheng, apakah kamu baru saja kembali dari luar? Tempat pertemuan ketiganya adalah gerbang kota di sisi kota pasir. Ketika kedua orang tua datang, Eric King juga kebetulan memasuki kota. Melihat Eric King masuk dari luar kota, Arsoli sedikit terkejut. Di tanah gurun ini, malam sangat berbahaya. Tidak hanya iblis monster yang akan menjadi bersemangat, tetapi juga badai gurun sebagian besar bertiup di malam hari. Oleh karena itu, para kultivator kota pasir biasanya memburu iblis monster di siang hari dan kembali ke tempat aman ini untuk beristirahat di malam hari. Aku hanya sedang mengamati situasi. Eric King mengangguk, tetapi tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi. Apakah kalian sudah siap? Keadaan hati kami sudah diatur sebaik-baiknya. Teman seiman tidak perlu merasa khawatir. Kami berdua pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantumu, agar kamu bisa mengumpulkan semua pil iblis dalam satu hari, kata Deno Wang sambil tertawa. Haha. Berani sekali kalian mengatakan bahwa kalian dapat mengumpulkan semua pil batin dari iblis monster dalam satu hari. Ketika ketiganya sedang berbicara, suara serangkaian langkah kaki datang dari belakang. Kemudian suara aneh tiba-tiba terdengar. Arsoli, Deno Wang. Tidak hanya tubuh tua kalian yang sudah tidak baik, tetapi otak kalian juga rusak kali ini. Orang yang berbicara adalah seorang pria berkumis, mulut runcing dan pipi monyet, yang tampak seperti orang yang kejam, dan basis kultivasi yang terpancar. Secara mengesankan mencapai fase penilaian 2 kegagalan. Dia datang dan melihat mereka bertiga dari atas hingga ke bawah. Hanya dengan kalian bertiga yang berada di basis kultivasi 1 penurunan, dan ingin mendapatkan kualifikasi untuk pergi dari tempat ini dalam waktu 1 hari. Aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu memelintir jenggotnya dan mencibir. Para kultivator di belakangnya juga tertawa. Suara ini juga menarik perhatian banyak kultivator yang bersiap untuk meninggalkan kota. Suryo Liu, apa yang ingin kami lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Arsoli menggelap dan dia berkata dengan dingin. Huff. Seorang kultivator dari Longsu ada hubungannya denganku. Suryo Liu mendengus dingin. Kalian tidak bertempur bersama dengan kami, tapi sebaliknya malah mengandalkan seorang anak muda yang muncul entah dari mana.
Kalian benar-benar adalah jenis orang yang lebih berpihak pada orang luar. Kami selalu setia pada Longzu. Tapi itu tidak berarti kami harus menjadi anjing keluarga Ying. Kamu, Suryo Liu, rela menggonggong. Tapi kami tidak. Balas Deno Wang. Benar. Aku tebak kalian datang ke sini juga karena menjadi anjing bagi keluarga Ying. Mencoba formasi kuno mewakilkan mereka. Dan pada akhirnya malah terjebak di sini. Ini adalah akhir dari menjadi anjing. Arsoli juga mencibir. Kalian. Raut wajah Suryo Liu juga sedikit menjelek ketika mendengar ucapan ini. Tetapi segera tertawa lagi. Aku rasa sepertinya kalian cemburu. Kita bertiga awalnya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Dan kekuatan sekte yang serupa. Namun aku menyatakan kesetiaanku kepada Tuan Istana Ying. Dan memiliki tingkat kultivasi 2 kegagalan. Sekte Senlu juga telah dibawa ke depan di tanganku. Tetapi kalian, semakin kalian hidup, semakin kalian mundur. Lalu kenapa jika aku terjebak di sini? Aku bisa keluar kok. Dan kalian akan terjebak selama sisa hidup kalian. Sebagai mantan teman, izinkan aku mengingatkanmu bahwa monster hitam itu telah muncul lagi dalam beberapa hari terakhir. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai disedot hingga kering olehnya. Suara tawa terdengar beberapa kali lagi. Suryo Liu berjalan keluar dari kota pasir dengan beberapa orang. Bajingan ini benar-benar sangat menindas orang. Arsoli bersenandung dengan suara rendah. Maaf, teman seiman Cheng. Karena telah membuatmu menderita. Tidak masalah. Eric Kim tersenyum kecil. Dia sudah sering melihat tipe orang seperti Suryo Liu. Dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Di sini adalah kota pasir. Tidak boleh menyerang. Jika orang ini masih berani berbicara omong di luar, dia bisa membuatnya diam dengan sebuah tamparan. Tapi apakah hubungan kalian dengan keluarga Ying seburuk itu? Eric Kim bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga pernah mendengar sebelumnya bahwa keduanya cukup merasa tidak puas dengan Ferdi Ying. Tetapi mereka setia kepada Longzu. Apa yang sedang terjadi? Ini. Baik Arsoli dan Deno Wang memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Teman seiman Cheng. Ada banyak orang di sini. Mari kita bicarakan hal ini di luar. Arsoli menarik napas dalam-dalam. Ketiganya keluar dari kota pasir dan mulai berjalan ke arah. Arsoli dan Deno Wang pun mengungkap alasannya. Yang membuat hati Eric Kim sedikit tergerak. Tak disangka. Ini juga menyangkut rahasia penuaan Istana Bintang di Longzu. Ketika Tuan Istana Tua meninggal. Umurnya tidak terlalu tua. Tetapi tiba-tiba dia meninggal secara tiba-tiba. Semua orang di Longzu merasa sangat terkejut. Menurut pernyataan Ferdi Ying, dia mati karena kerasukan iblis. Tetapi Tuan Istana Tua adalah orang yang berhati-hati dan lembut. Dan tidak pernah menjadi orang yang ingin cepat sukses. Bagaimana mungkin dia bisa kerasukan iblis? Arsoli mendengus. Hal yang paling aneh adalah bahwa ketika Tuan Istana Tua meninggal, hanya satu murid, Ferdi Ying, yang berada di sana. Setelah dia meninggal, Ferdi Ying membawa keluar mayat Tuan Istana Tua. Dan semua orang baru mengetahui kabar ini. Apakah kalian curiga Ferdi Ying yang melakukannya? Eric Kim menyipitkan matanya. Tidak ada bukti untuk ini. Tetapi Tuan Istana Tua sedang dalam keadaan sehat pada waktu itu dan tidak memilih seorang penerus. Dan selain Ferdi Ying masih ada satu orang yang bisa menjadi penerus Istana Bintang. Deno Wang mencibir. Tetapi anehnya orang ini menghilang sejak kematian Tuan Istana Tua. Dan tidak pernah muncul lagi.
Menurutmu aneh tidak? Erik Kin mengangguk. Tuan Istana Tua meninggal dengan mendadak. Dan pewaris lainnya menghilang secara misterius. Yang memang sedikit kebetulan. Dan kami selalu merasa bahwa sebenarnya orang itulah yang seharusnya menjadi penerus yang sebenarnya. Karena kepribadiannya sama seperti Tuan Istana Tua. Dia bersikap murah hati kepada kultivator Longzhu. Yang terbukti dari putranya. Kata Arsoli. Apakah dia memiliki anak lagi? Erik Kin bertanya. Teman seiman Cheng seharusnya pernah melihat anak kandungnya. Saat berbicara sampai di sini, ekspresi aneh muncul di wajah Arsoli, Logan Ying, dan mata Erik Kin benar-benar memancarkan cahaya terang. Dia tidak menyangka hal seperti ini terjadi di Longzhu. Logan Ying, putra sulung yang dinyatakan Ferdi Ying ke dunia luar, tidak disangka bukanlah anak kandungnya, melainkan anak kakak seperguruannya. Dan orang itu, apakah diduga dibunuh oleh Ferdi Ying? Namun jika diingat baik-baik, Logan Ying yang satu ini memang sedikit berbeda dengan Yudhira Ying. Selain penampilannya, temperamennya juga berbeda dengan sifat memberontak adiknya. Tentu saja, semua ini bisa jadi adalah sebuah penyamaran. Lagi pula, ketika Logan Ying pergi ke kota bayangan, dia juga melalui pertarungan maut panggung berdarah dan membunuh semua lawannya. Bersambung.